hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan.
Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia.
Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Kita ketemu lagi. Kita selalu ketemu di hari Minggu. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Pintar. Kita sudah lewati 5 bulan. Kita masuk ke bulan ke-6. Di minggu pertama di bulan Juni.
Gimana kabar adik-adik sekalian sekarang ini? Pasti penuh ucapan syukur ya, karena Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita seperti biasa. Kalau kita mau mulai ibadah kita, maka tidak ada lagi yang boleh apa? Main-main, pinter, apalagi minum, makan nggak boleh. Iseng-isengin orang juga udah nggak boleh. Karena kita sudah mau mulai ibadah. Kita mau menghadap Tuhan. Jadi kita harus sopan ya. Nggak boleh main-main juga. Kalau di sekolah aja nggak boleh main-main kalau ada bu guru kan. Apalagi kalau kita mau menghadap Tuhan, harus sopan ya adik-adik ya. Kita mau mulai ibadah kita nyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyikan lagu Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat sebuah perbuatan adik-adik, baik yang baik, baik yang jahat, semua Tuhan lihat. Makanya kita harus melakukan perbuatan yang baik. Pintar. Kita nyanyiin lagu ini adik-adik ya. Lalu kita berdoa. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai biar ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita ada belajar beberapa lagu baru. Mengikut Yesus. Ku mau ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, seperti Daud yang diurapi menjadi raja dan menjadi kesukaan Tuhan, kita juga mau mengikut Tuhan. Pintar. Kita nyanyiin ulang lagu ini ya. Mengikut Yesus keputusanku dan aku mau ikut Yesus. Supaya apa? Supaya lagu ini merema dalam hidup kita, sehingga adik-adik kalau misalkan lagi sendirian, sedih, adik-adik bisa nyanyiin lagu ini dan menjadi kekuatan bagi adik-adik. Kita belajar lagu ini sama-sama ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, Ikut
Jadi adik-adik, kemanapun Tuhan Yesus pimpin, kita ikut. Kemanapun Tuhan Yesus ajak kita ikut. Kenapa? Karena yang Tuhan kasih sudah yang paling baik, yang paling kuat buat adik-adik juga. Pokoknya Tuhan kasih itu adalah yang paling indah. Ya adik-adik ya. Nah, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Kalau kita mau dengerin firman Tuhan, maka kita harus pasang kuping yang baik. Nggak boleh main-main ya. Duduk diam baik-baik dengerin firman Tuhannya. Firman Tuhannya ada pertanyaan seperti biasa. Jangan lupa dijawab. Terus dikirim ke Tante Erni. Oke, kita nyanyiin lagu Tuhan Gembalaku ya. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kita nyanyiin lagu ini ya. Minggu lalu kita udah nyanyiin. Kita nyanyiin lagi lagu ini supaya kita ingat lagunya ya. Karena Tuhan Yesus memang adalah gembala kita. Dia menjaga kita dan gak pernah ninggalin kita. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Ya, selamat pagi adik-adik. Kalau tadi kita telah memuji nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, coba duduk yang manis. Tidak ada yang jalan-jalan lagi, tidak ada yang main-main, tidak ada yang bercanda-bercanda, ya. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu kepada Tuhan, ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Tante Laura berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin pujian kami. Sekarang saya mau
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi agar saya dapat mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman dimanapun saya berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tahu raja pertama siapa? Waktu minggu kemarin sudah diterangkan, sudah diceritain ya sama Cidina bahwa Raja Israel yang pertama siapa? Iya, betul, yaitu Raja Saul. Ya, dan pada waktu itu juga Raja Saul sudah berbuat salah kepada Tuhan. Pada waktu itu dia menyerang bangsa Amalek, disuruh bunuh semua, ya kan, karena orang itu jahat sekali, bangsa itu jahat. Tetapi Raja Saul telah berbuat salah kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan meninggalkan Raja Saul. Ya adik-adik ya. Dan roh Tuhan tidak ada lagi kepada Raja Saul. Karena Tuhan sudah meninggalkan Raja Saul. Raja Saul, raja yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, ini tentang Daud di istana Saul. Ya, ceritanya diambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Adik-adik, kita lihat di sini. Nah, siapa ini? Lihat gambar. Ini adalah Raja Saul. Nah, Raja Saul itu adalah raja pertama bangsa Israel. Raja Saul ini tidak taat kepada Tuhan. Maka pada saat itu roh Tuhan meninggalkan Raja Saul. Karena roh Tuhan meninggalkan Raja Saul, sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Nah, adik-adik, maka dari itu kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Biar kita selalu dapat perlindungan dari Tuhan dan tidak pernah diganggu-ganggu lagi oleh roh-roh jahat yang ada di sekeliling kita. Ya kan? Tidak seperti Raja Saul, karena dia sudah tidak taat kepada Tuhan, akhirnya timbul rasa emosi, pemarah ya adik-adik. Dia diganggu oleh roh-roh yang bukan dari Tuhan, itu roh-roh jahat adik-adik. Kemudian adik-adik lihat di sini ya, Raja Saul itu menjadi tidak damai, tidak tenang, dan dia cepat sekali marah dan cepat sekali dia untuk menyalahkan orang lain karena dia tidak ada kesukacitaan adik-adik. Kenapa dia tidak ada sukacita? Kenapa dia nggak ada damai? Karena dia sering kali diganggu oleh roh jahat. Roh jahat yang mendekati dia, yang masuk ke dalam diri dia. Karena dia telah menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, pada waktu dia merasa tidak damai, dia merasa gelisah ya, dia marah-marah. Kemudian di sekeliling Raja Saul itu ada banyak hamba-hamba, yaitu pegawai-pegawainya ya. Kemudian pegawai-pegawainya itu berkata kepada Raja Saul, dia katakan, Raja Saul, roh jahat itu mengganggu raja terus. Oleh karena itu, raja tidak merasa nyaman. Raja tidak merasa damai. Dia katakan seperti itu. Dan tidak ada sukacita di dalam diri paduka raja. Oleh karena itu, biarlah Tuanku memerintahkan hamba
untuk mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Karena apabila roh jahat itu hinggap pada paduka raja, tetapi pada saat roh jahat itu hinggap pada paduka raja dan ada yang bermain kecapi, maka paduka raja akan merasa nyaman, akan merasa damai. Dia katakan seperti itu. Terus roh jahat itu takut sekali dengan puji-pujian kepada Tuhan. Roh jahat itu akan takut mendengar puji-pujian yang meninggikan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Kemudian Raja Saul bilang, apakah benar seperti itu? Ya paduka. Paduka akan merasa nyaman. Kenapa? Karena pada waktu paduka mendengar puji-pujian yang dinyanyikan, yang dimainkan, alat musik yang dimainkan oleh orang-orang yang ada di dalam Tuhan, maka paduka akan merasa nyaman dan merasa damai serta merasa tenang, kata hambanya ini. Kemudian Raja Saul berkata, oke, kalau begitu carilah seseorang yang dapat memainkan kecapi dengan baik. Nah, Raja Saul memerintahkan hambanya untuk mencari seseorang yang dapat main kecapi dengan baik. Siapa kalian tahu tidak pemain kecapi yang paling hebat, yang bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam diriku? Dan bawalah orang itu kepadaku. Kemudian hambanya berkata, oh ya paduka, aku ingat sekali. Ada seorang hamba, aku melihatnya dia waktu dia bermain kecapi. Dia adalah anak laki-laki Isai, orang Bethlehem, yang pandai sekali main kecapi. Dan dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya. Dan Tuhan pun menyertai dia. Paduka bisa memanggil dia karena dia disertai oleh Tuhan. Tuhan melindungi dia paduka, dan dia pandai sekali untuk bermain kecapi. Kemudian Raja Saul berkata, oh kalau begitu kirim utusan kepada Isai dan ingat pesanku. Suruhlah kepadaku anakmu itu, Daud yang ada pada kambing domba itu, untuk datang kemari dan memainkan kecapi, untuk membuat aku merasa tenang dan nyaman. Kemudian hamba itu berkata kepada Raja Saul, ya paduka, aku akan pergi untuk menjemput Daud anak Isai. Karena anak itu disertai Tuhan. Dia pandai bicara, dia pandai bermain kecapi, dan dia pun juga disertai oleh Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam diri Daud. Kemudian Raja Saul memerintahkan kepada hambanya, cepat kamu bawa Daud itu ke dalam istanaku, agar dia dapat memainkan kecapi untukku, sehingga aku tidak lagi merasa susah
sehingga aku tidak lagi merasa gelisah, sehingga aku tidak merasa ketakutan. Kemudian hamba itu pergi ke rumah Isai untuk memohon anaknya yang bernama Daud datang ke istana Raja Saul untuk memainkan alat musik kecapi, untuk menghibur Raja Saul dan mengusir roh jahat yang ada pada Raja Saul. Kemudian hambanya itu pergi ke rumah Bapak Isai, dan Bapak Isai bertemu dengan hamba Raja Saul. Kemudian dia katakan, "Oke, bawalah Daud ke istana Raja Saul. Ambillah seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing." Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantara Daud anaknya. Lihat, Isai ayah Daud memerintahkan Daud agar menemui Raja Saul dengan membawa persembahan kepada Raja Saul. Kemudian Daud tiba di istana Raja Saul. Dia berkata, "Apa yang harus hamba lakukan, Raja Saul?" Kemudian Raja Saul katakan, "Roh jahat mengganggu aku. Roh jahat yang membuat aku tidak damai sejahtera dan tidak sukacita. Oleh karena itu, mainkanlah kecapi untukku, supaya roh itu pergi daripadaku, dan supaya aku merasa tenang dan damai. Karena aku tahu bahwa kau, Daud, dilindungi oleh Roh Allah." Akhirnya Daud memainkan alat musik kecapi di hadapan Raja Saul, sehingga Raja Saul merasa tenang pada waktu Daud memainkan kecapi itu. Saul merasa senang dan merasa tenang hidupnya. Dan kemudian Saul mengangkat Daud menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihi Daud. Dan juga Saul sangat menyayangi Daud. Sebab itu Raja Saul menyuruh Daud untuk berada di dekatnya. Karena setiap kali roh jahat itu hinggap pada Raja Saul, Daud langsung memainkan kecapinya, sehingga Raja Saul itu merasa tenang dan roh jahat itu pergi daripada Raja Saul. Daud memainkan kecapinya dengan begitu baik, dengan begitu bagus. Dan dia membuat Raja Saul
merasa lega dan nyaman. Lihat adik-adik, yang tadinya muka Raja Saul seram gitu ya, emosi penuh dengan kemarahan. Tapi setelah roh jahat itu pergi, karena Daud memainkan alat musik memuji nama Tuhan. Daud memainkan kecapi untuk meninggikan Tuhan. Daud memainkan kecapi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga roh jahat yang ada di dalam Raja Saul itu pergi daripadanya. Dan Raja Saul merasa lega dan nyaman. Oleh karena itu, Saul menyuruh orang kepada Isai. Dia mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Mengambil kecapi dan memainkannya, Saul merasa lega. Saul merasa nyaman, dan roh jahat itu pun undur daripadanya. Roh jahat itu undur daripada Raja Saul. Ingat adik-adik, oleh karena itu, biarlah setiap kehidupan kita harus memuji nama Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Kita undang Roh Allah, Roh Kudus, diam di dalam hati kita. Pada saat kita menyanyikan pujian, pada saat kita memainkan alat musik untuk memuji Tuhan, maka Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Roh-roh lain, roh setan, roh jahat yang akan mengganggu kita, dia akan takut, dia akan pergi dari kita, dan dia akan lari daripada kita. Dan hidup kita dipenuhi dengan Roh Allah. Sehingga setiap hari kita merasakan tenang, kita merasakan nyaman, kita merasakan damai dan sejahtera serta sukacita. Karena Roh Allah diam di dalam diri kita. Adik-adik, di dalam kehidupan kita, biarlah setiap hari kita terus tak henti-hentinya memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Jangan biarkan diri kita kosong seperti Raja Saul, yang karena emosinya, yang karena keegoisannya, yang karena tindakan yang tidak benar, sehingga mengundang roh jahat di dalam hatinya. Allah tidak suka seperti ini. Oleh karena itu, Allah akan menjauh pada orang-orang yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan akan diam di dalam hati anak-anak yang dengan setia dan taat menuruti perintah Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Adik-adik lihat, roh jahat itu telah pergi di hadapan Saul, dia pergi dari diri Saul, dan Raja Saul itu memiliki wajah yang tenang dan damai serta sukacita. Tapi pada saat roh jahat itu hinggap di dalam Raja Saul, maka mukanya berubah menjadi muram, mukanya berubah menjadi kesal, mukanya berubah menjadi penuh amarah, dan tidak ada rasa gembira di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita selalu hidup di dalam Tuhan, kalau kita selalu hidup mengasihi sesama kita, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kecewa yang berkepanjangan, maka hidup kita akan penuh sukacita, akan penuh damai sejahtera, karena
Roh Allah ada di dalam hati kita. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik sekarang? Biarlah di dalam kehidupan adik-adik, setiap hari, adik-adik selalu memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan undang Roh Allah terus di dalam hati adik-adik. Jangan biarkan roh-roh lain, roh-roh jahat mengganggu kehidupan adik-adik semua. Adik-adik usir roh jahat itu untuk pergi dari diri adik-adik. Kemarahan, kebencian, iri hati, kekecewaan, adik-adik usir dari dalam diri adik-adik. Dan adik-adik katakan, Tuhan, saya mau diubahkan. Hidup saya mau penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Saya mau mengasihi saudara-saudara saya. Saya mau mengasihi orang lain. Saya mau melayani orang-orang yang ada di sekeliling saya. Orang tua saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya. Semua orang saya mau mengasihinya dan melayani Tuhan seumur hidup saya. Biarlah cerita Raja Saul akan merema dalam kehidupan adik-adik. Jadilah adik-adik seperti Daud yang selalu bersukacita di dalam melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya, yaitu juga bagi Raja Saul. Nah adik-adik yang sudah mendengarkan cerita ini, sekarang Tante Laura mau mengajukan pertanyaan kepada adik-adik. Ada 5 pertanyaan. Adik-adik jawab ya. Nanti jawabannya adik-adik kirim ke Tante Erni. Yang pertama, siapakah yang pandai bermain kecapi? Siapakah yang pandai bermain kecapi? Kedua, siapa yang dirasuki oleh roh jahat? Siapa yang dirasuki oleh roh jahat? Ketiga, setelah roh jahat itu pergi, apa yang dirasakan oleh Raja Saul? Setelah roh jahat itu pergi, apa yang dirasakan oleh Raja Saul? Keempat, siapa nama ayah Daud? Siapa nama ayah Daud? Dan kelima, alat musik apa yang dimainkan oleh Daud? Alat musik apa yang dimainkan oleh Daud?
Kalau sudah, jawabannya dikirim ke Tante Erni. Sekarang Tante Laura mau kasih ayat hafalan, yaitu dari Galatia 5 ayat 13. Dari mana? Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ulang. Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, nanti adik-adik hafalin ya ayat hafalan ini. Kemudian dikirim juga ke Tante Erni. Oke? Nah, sekarang Tante Laura sudah selesai cerita. Kita akan tutup firman Tuhan ini. Nah, kita akan berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, ikuti Tante Laura berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saya mau menjadi anak Tuhan yang selalu memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan, urapi saya agar saya menjadi anak yang baik dan dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sampai di sini dulu. Nanti akan bertemu pada minggu yang akan datang. Bye-bye adik-adik.